Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang prediksi soal ujian sekolah atau ujian madrasah, matematika SMP atau MTS tahun pelajaran 2021-2022. Pada video ini saya akan membahas dua nomor soal ujian prediksi ya. Oke, seperti apa pembahasannya, seperti apa soalnya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama yang akan kita bahas ya. Yuk langsung aja kita bahas. Nomor 1. Nah, ini soal pertama. Di sini diminta tentang urutan pecahan dari terkecil ke terbesar ya. Nah, jika ada soal seperti ini diberikan berbagai macam bentuk pecahan, kemudian kita diminta untuk mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar, dari yang terkecil ke terbesar, maka kita harus lihat dulu bentuk pecahan yang diberikan seperti apa. Di sini ada 0,75, kemudian 5/8, 0,5, dan 78%. Nah, maka karena di sini sudah ada bentuk dua desimal yaitu 0,75 dan 0,5, maka sebaiknya bentuk 5/8 dan bentuk 78% ini kita rubah juga ke bentuk desimal. Jadi semuanya kita rubah secara seragam menjadi bentuk desimal. Nanti ketika semuanya sudah bentuk desimal, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar ya. Karena kalau bentuknya masih beda-beda seperti ini, agak sulit untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, langsung aja kita berubah ke desimal ya. Nah, di sini karena 0,75 sudah desimal, maka kita tulis ulang saja, tidak usah kita rubah ya. Karena dia sudah bentuk desimal. Kemudian ada 5/8. Nah, 5/8 ini masih bentuk pecahan biasa, maka harus kita rubah ke desimal. Nah, berarti bagaimana merubahnya? 5/8 ini kita rubah dengan cara pembagian ya. Karena 5/8 ini artinya kan 5 dibagi 8. Nah, oleh karena itu kita rubah dengan metode pembagian bersusun atau metode pembagian bersusun Porogapit namanya ya, yang seperti ini. Oke, 5 dibagi 8 ya. Nah, langsung aja kita bagi ya. Karena 5 dibagi 8 tidak bisa, maka ini kita tambahkan 0, di sebelah kanannya 5, kemudian atasnya kita kasih 0, nah seperti ini. Kemudian 50 kita bagi 8 itu dapatnya 6 kita taruh sini, kemudian 6 dikali 8 itu dapat 48, kita taruh sini. Kemudian dikurang ya, 50 kurang 48 dapat 2. Nah, kemudian 2 ini dibagi 8 tidak bisa, jadi kita tambahkan 0 di sebelah angka 2, jadinya 20 ya. Kemudian 20 dibagi 8 dapatnya 2. 2 kali 8 dapat 16 dikurang. Nah, 20 kurang 16 dapat 4 di sini ya. Nah, kemudian 4 kita bagi 8 itu tidak bisa, jadi kita taruh 0 di sebelah sini, jadinya 40 ya. Kemudian 40 dibagi 8 dapatnya 5. Nah, 5 kali 8, 40 kita taruh sini. Nah, kemudian 40 dikurang 40, 0. Nah, kalau sudah 0 terakhir di sini, maka sudah selesai ya. Jadi 5/8 itu hasilnya adalah 0,625. Nah, kita taruh di sini berarti. 5/8 adalah 0,625 bentuk desimalnya. Kemudian berikutnya ada 0,5 ya. 0,5 sudah desimal, maka kita diamkan saja. Kemudian 78%. Nah, 78% ini kita rubah ke bentuk pecahan. Jadi 78/100. Nah, kemudian dari bentuk pecahan ini barulah kita rubah ke desimal. Nah, kalau penyebutnya 100, maka ini mudah ya untuk rubah ke desimalnya. Setiap penyebutnya 100, maka tinggal geser komanya ke kiri 2 langkah. Jadinya 0,78 ya. Oke, kita sudah dapat semuanya ini bentuk desimal. Sekarang kita urutkan saja ya. Nah, dari bentuk desimal ini, maka yang terkecil adalah 0,5 yang pertama ya. 0,5. Kemudian terkecil kedua adalah 0,625. Kemudian terkecil ketiga itu adalah 0,75 ya.
Kemudian barulah yang paling kecil terakhir atau yang paling besar adalah 0,78. Nah, maka urutan pecahan dari terkecil ke terbesar adalah yang pertama 0,5. Nah, ini ya, pertama 0,5, kedua itu kan 0,625 ya, tapi ini kita taruh bentuk aslinya yaitu 5/8. Kemudian yang ketiga 0,75, yang terakhir adalah 0,78 atau 78%. Jadi jawabannya yang ini, 0,5, 5/8, 0,75 dan 78%. Oke, gimana? Gampang kan? Nah, ini adalah soal prediksi nomor 1 ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2 ya. Langsung aja kita bahas. Hasil dari 2 pangkat min 3 dikurang 7 pangkat min 1 adalah. Nah, jika ada operasi seperti ini, pangkat negatif, maka kita ketika akan menghitung pangkat negatif itu harus kita rubah dulu ke pangkat positif ya. Jadi pangkat negatif itu penghitungannya agak sulit, tidak bisa dihitung. Jadi kita harus merubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif gitu ya. Nah, maka dua pangkat min 3 ini dan 7 pangkat min 1, langkah pertama ini kita rubah ke pangkat positif dulu gitu. Jadi baru bisa kita hitung ya. Nah, gimana cara membuat menjadi pangkat positif? Maka yang pangkat negatif ini bilangan ini kita turunin ke bawah ya. Jadi kan awalnya di atas nih. Nah, 2 pangkat min 3 ini kan di bawahnya nggak ada angka ya. Berarti dia sama saja 2/1. 2 pangkat min 3/1. Sama saja seperti itu. Ini juga ya, 7 pangkat min 1 kan di bawah 7 nggak ada angka. Berarti sama saja per 1. Nah, ini kita turunkan ke bawah ya. Nih, saya tulis terlebih dahulu ya. Ini sama saja per 1 ya. Per 1. Nah, ini juga sama saja per 1. Nah, sekarang kita turunin ke bawah biar jadi positif. Jadi 2 pangkat min 3 turun ke bawah, nanti berubah jadi positif 2 pangkat 3, kemudian 7 pangkat min 1 juga diturunkan ke bawah, nanti jadi 7 pangkat 1 positif ya. Oke, jadinya seperti ini ya. 2 pangkat min 3 turun ke bawah, jadi 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 7 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu dia tidak perlu ditulis pangkat satunya. Jadi cukup 1/7 saja gitu. Nah, jadi seperti ini kita balik ya, kita turunin ke bawah. Yang awalnya seperti ini nih, 2 pangkat min 3/1 kita turunin ke bawah seperti ini. 7 pangkat 1 juga demikian. Kalau sudah seperti ini barulah kita hitung ya. Nah, di sini kan ada pangkat, maka pangkat kita utamakan terlebih dahulu perhitungannya. 2 pangkat 3 adalah 8, maka di sini jadinya 1/8 ditambah 1/7 ya. Nah, jika sudah demikian, 1/8 ditambah 1/7, ini kan bentuk pecahan biasa. Nah, langsung aja kita hitung seperti pecahan biasa ya, karena memang pecahan biasa. Jadi 1/8 ditambah 1/7, penjumlahan pecahan biasa. Nah, di sini kan penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 8 dan di sini penyebutnya 7. Maka seperti penjumlahan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari ya. Kita samakan berapa KPK dari 8 dan 7. KPK 8 dan 7 adalah 56, atau kamu bisa juga menghitungnya dengan cara 8 dikali 7, 56. Berarti penyebut barunya adalah 56. Kemudian kita sekarang cari pembilang atasnya nih. Caranya gimana? Cari gini, 56 dibagi 8 dapat 7, 7 kali 1 dapat 7, taruh sini. Kemudian 56 dibagi 7 dapat 8, 8 kali 1 8, taruh sini. Nah, jadinya ini 7/56 tambah 8/56. Ya udah tinggal dijumlah aja ya, tapi yang dijumlah pembilangnya saja. 7 tambah 8 15, jadinya 15/56. Nah, maka jawabannya adalah 15/56. Dan 15/56 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi cukup 15/56 saja. Jadi hasilnya adalah 15/56. Oke, itu dia pembahasan nomor 2. Gampang kan? Oke, video ini membahas 2 soal saja ya. Nanti untuk soal berikutnya akan dibahas pada video berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Jika ada yang ingin didiskusikan silakan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, saya Rai pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.